Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah baik Ibu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, akan lebih baiknya kita membacakan doa dan tilawah terlebih dahulu. Baik, sudah ya. Berikutnya untuk menambah jiwa nasionalis kalian, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan terlebih dahulu lagu kebangsaan. Selanjutnya Ibu akan absensi terlebih dahulu. Apa tidak ada yang apa hadir semua? Hadir semua Ibu. Alhamdulillah ya, hadir semua. Berikutnya, Ibu mau sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin kalian cek kerapihan kalian terlebih dahulu. Sudah siap untuk menerima materinya? Siap Ibu. Baik, materi hari ini yaitu metode ilmiah. Di sini ada yang ingin menjadi ilmuwan atau peneliti? Saya Ibu mau. Alhamdulillah, ada yang ingin menjadi seorang ilmuwan atau peneliti. Apakah menjadi seorang ilmuwan atau peneliti itu tiba-tiba mendapatkan hasilnya? Seperti contohnya Newton ya, dia sudah tiba-tiba menemukan hukum gravitasi. Nah, itu apakah tiba-tiba langsung dapat gitu? Atau tidak? Tidak Ibu. Nah, maka dari itu, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang peneliti? Menggunakan metode ilmiah Ibu. Menggunakan metode ilmiah, betul ya. Ada yang tahu apa sih metode ilmiah itu? Langkah-langkah penelitian Ibu. Betul ya. Jadi metode ilmiah ini merupakan langkah-langkah, langkah-langkah yang dilakukan oleh para peneliti atau ilmuwan untuk menemukan gagasan ilmiah mereka. Nah, adapun metode ilmiah ini dilandasi oleh konsep dasar berpikir ilmiah. Ada yang tahu konsep dasar berpikir ilmiah apa saja? Logis bukan Ibu. Wah, betul. Itu jadi salah satunya ya. Ada logis, analitis, konseptual, dan empiris. Oke. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk menentukan langkah-langkah metode ilmiah dalam suatu percobaan atau penelitian dengan tepat. Jadi, nanti kalian akan melakukan sebuah percobaan juga yang didasari dengan metode ilmiah. Kemudian berikutnya yaitu untuk melakukan percobaan berdasarkan prinsip kerja dan metode ilmiah yang tepat. Ibu akan memberikan sebuah fenomena atau sebuah gambar. Nah, ada yang tahu nggak siapa gambar orang di sini? Archimedes Ibu. Betul ya, ini adalah seorang ilmuwan. Ilmuwan terdahulu yaitu Archimedes. Dia ini berasal dari Yunani. Berikutnya, di gambar sebelahnya ini ada gambar apa? Itu kapal Ibu yang terapung. Betul, ini adalah kapal yang terapung ya. Lalu kemudian ada yang tahu tidak kaitannya Archimedes ini dengan kapal yang terapung? Archimedes itu kan ilmuwan ya Bu. Penemu hukum Archimedes Bu. Penemu hukum Archimedes. Kemudian Zain tahu apa itu hukum Archimedes? Dan apa kaitannya dengan si kapal terapung ini? Hukum Archimedes ini tuh yang menemukan hukum fluida atau apung Ibu. Betul ya, jadi kenapa si kapal laut ini dapat terapung? Karena dia memiliki gaya apung yang sebanding dengan berat massa airnya. Kita lanjutkan ya. Nah, berikutnya ini ada langkah-langkah metode ilmiah. Sebelum kita menemukan suatu yang ingin diteliti, maka kita harus melihat sebuah fenomena. Nah, berarti kalau seperti itu, kalau misalnya Ibu memberikan sebuah fenomena, maka apa yang harus kalian lakukan?
Diamati terlebih dahulu, Ibu, fenomenanya. Betul ya, mengamati atau mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah ini dapat kita lihat dari mengamati fenomena lingkungan di sekitar kita. Berikutnya, setelah kita mengidentifikasi masalah dari mengamati sebuah fenomena, apa yang harus kita lakukan? Bertanya, Ibu. Bertanya atau kita sebut dengan merumuskan masalah. Merumuskan masalah ini dilihat dari sebuah fenomenanya. Apa yang membuat itu rancu dan apa yang menjadi pertanyaan kita sebagai seorang peneliti karena kita harus bersikap kritis. Berikutnya, ada mengkaji literatur atau menyusun teori dasar. Jadi setelah kita merumuskan suatu masalah, kita mencarinya dalam sebuah literatur dan mencarinya itu bisa lewat buku dan internet. Jadi, HP yang kita gunakan itu tidak hanya digunakan untuk bermain game saja ya, tetapi mencari juga terkait teori-teori sebuah penelitian. Berikutnya, setelah kita menyusun teori dasar, apa yang harus kita lakukan? Membuat hipotesis bukan, Ibu. Betul ya, kita Membuat harus dugaan. betul sekali. Kita harus menyusun hipotesis atau dugaan yang dimana menyusun hipotesis ini untuk menjawab rumusan masalah yang sudah kita buat dan ini tidak jauh sifatnya objektif dari teori dasar yang sudah kita kaji sebelumnya. Berikutnya, setelah menyusun hipotesis, apa yang harus kita lakukan? Menentukan variabel, Ibu. Betul, menentukan variabel. Ada yang tahu variabel apa saja? Variabel terikat, kontrol, dan bebas, Ibu. Betul sekali. Bisa dijelaskan variabel terikat itu apa, bebas itu apa, dan kontrol itu apa? Kalau misalkan variabel terikat itu yang diukur. Kalau variabel bebas tuh yang sengaja dibuat, tapi tidak tetap. Kalau misalkan kontrol itu yang tetap, Ibu. Wah, bagus ya. Sepertinya Zain ini sudah membaca buku ya. Kemudian setelah menentukan variabel penelitian, apa nih yang harus kita lakukan? Melakukan eksperimen, Ibu. Wah, belum ya, belum melakukan eksperimen. Sebelum melakukan eksperimen, kita harus menetapkan dulu prosedur kerja, yaitu merancang apa saja yang harus kita siapkan untuk melakukan sebuah percobaan. Baru setelahnya, yaitu menguji hipotesis dengan melakukan eksperimennya. Kemudian setelah menguji nih, kita sudah mendapatkan hasilnya, kita sudah melakukan eksperimen, sudah melakukan observasi. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Menulis pembahasannya, Ibu. Betul ya, menulis pembahasan atau kita sebut dengan mengolah dan menganalisis data. Jadi kita tulis apa saja hasilnya. Kemudian nanti kita kaitkan dengan teori yang sudah kita dapatkan. Lalu, apakah ini menjawab rumusan masalah kita? Berikutnya, setelah kita menulis pembahasan, kita menyusun teorinya, kita sambungkan dengan teorinya, kita jawab semua rumusan masalahnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Menulis kesimpulan, bukan, Bu. Betul. Yaitu menulis kesimpulan agar semua yang sudah kita bahas itu menjadi lebih ringkas dan menjadi lebih terperinci. Berikutnya, setelah kita membuat kesimpulan, harus apa lagi nih kita? Masa kita keep sendiri Presentasikan. gitu? Betul ya, mempresentasikan. Karena sangat disayangkan bila ilmu yang sudah kita dapat, sebuah hasil penelitian yang sudah kita dapat, hanya kita keep saja. Berikutnya, Ibu sudah memberikan kalian LKPD di WhatsApp group. Kalian cek LKPD-nya dan sambil kita amati videonya ya. Yuk, kita amati terlebih dahulu videonya.
Nah, di sini ada sebuah fenomena. Kalian catat terlebih dahulu pada rumusan masalah apa saja yang kalian lihat. Nah, di sini apa yang kalian lihat? Ada apa? Telur ibu, Telur, air sama gelas. betul. Bagaimana posisi dari telur itu? Ada yang tenggelam, yang kedua terapung, yang terakhir melayang. Betul. Nah, nanti kalian buat rumusan masalahnya terlebih dahulu, kemudian kalian cari terkait teorinya, dan juga kalian buat hipotesis awal kalian dan menentukan variabelnya. Ibu beri waktu ya selama 1 menit, apakah cukup? Cukup ibu. Baik, persilahkan ya. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ibu, sudah jelas. Sudah, baik ya. Baik, sudah habis ya waktunya, kita lanjutkan ke merancang percobaan. Tadi kan kita sudah dapat rumusan masalahnya, sudah dapat hipotesis awalnya, teorinya, dan juga variabelnya. Jadi di LKPD itu Ibu sudah membuat tabel berisikan alat dan bahan serta merancang prosedur percobaan. Jadi diamati videonya dan dituliskan di lembar kerjanya. Nah, ini ditulis ya di alat dan bahannya. Nah, kemudian di sini terdapat langkah-langkahnya. Nah, anak-anak coba tulis langkah-langkahnya ya, langkah-langkah prosedur percobaannya. Sesuai dengan video yang ditampilkan. Kalian tulis di data pengamatan, lihat ada perubahan-perubahan apa saja. Dan ada eh, perubahan apa dan kejadian apa yang terjadi pada video ini. Wah, terlihat ya di sini ada perubahan yang terjadi dari ketiga posisi telur tersebut. Nah, anak-anak, Ibu mau kalian untuk mengerjakan data pengamatannya juga. Tadi juga sudah ditulis ya prosedur percobaannya dan juga alat dan bahannya. Sekarang kalian untuk dapat menyimpulkannya, kalian kerjakan soal-soal yang sudah ada di LKPD yang sudah Ibu berikan. Baik bu. Baik ya. Baik. Sudah selesai? Sudah ibu. Wah, alhamdulillah sudah selesai. Boleh sekarang untuk satu orang perwakilan untuk menyimpulkan hasilnya. Boleh saya ibu. Boleh, silahkan. Kesimpulannya dari hasil pengamatan tadi, fungsi penambahan garam pada percobaan ini adalah mengubah massa jenis air. Garam membuat air lebih padat sehingga mempengaruhi perilaku telur dalam air. Semakin banyak garam yang ditambahkan, semakin besar perubahan massa jenis airnya. Kemudian, percobaan telur tenggelam, melayang, dan terapung mengikuti prinsip hukum Archimedes, di mana perubahan massa jenis fluida atau misalnya dengan penambahan garam tadi mempengaruhi perilaku benda di dalamnya. Hukum ini menjelaskan tentang gaya apung yang bekerja pada benda yang terendam atau mengapung di dalam fluida, atau biasanya tuh air. Adapun variabel penelitiannya adalah variabel terikat, yaitu posisi telur, variabel bebas, yaitu massa garam, dan variabel kontrol, yaitu volume air, jenis telur, dan suhu penelitian.
Wah, Mungkin itu Ibu kesimpulan yang dapat saya simpulkan. betul ya apa yang sudah disimpulkan Zain. Berarti yang tadi itu kenapa telur bisa mengapung dan ada yang tenggelam? Ternyata karena ada proses penambahan massa garam pada air. Sehingga massa air lebih besar daripada massa telur itu. Sehingga dia dapat terapung. Baik, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan tidak dengan materi ini? Tidak Ibu, sudah cukup jelas. Sudah cukup. Alhamdulillah ya, bila memang sudah cukup, berarti anak-anak ibu semua sudah berpikir seperti seorang ilmuwan karena telah mengikuti langkah-langkah atau metode ilmiah sesuai seperti seorang ilmuwan ataupun peneliti. Berikutnya, ibu akan berikan tugas untuk minggu depan. Berupa kuisis, kalian bisa scan ini dan akan dikumpulkan di minggu depan ya. Akan ibu kasih tenggatnya. Baik. Ada yang ingin ditanyakan seputar tugasnya? Berarti ini buat minggu depan ya, Bu? Iya betul, ini buat minggu depan ya. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada Ibu, cukup. Baik, kita tutup. Karena sudah cukup ya, kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama.